Jadi daerah yang paling militan pada saat itu mendukung Pak Prabowo adalah Aceh dan Padang. Ini memang psikologisnya hampir sama. Aceh dan Padang ini hampir sama psikologisnya. Jadi kalau sudah dibawa agama, oh nggak ada urusan. Pokoknya itu yang harus kita dukung. Nah, itu yang akan menyelamatkan Islam. Padahal kita sangat jauh menilainya dari Aceh. Sedangkan mereka para politikus di Jakarta, mereka ketawa-ketawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sahas Kreatif. Hari ini kita berjumpa dengan Dr. Ihsan Birin ya. Beliau salah satu eh, simpatisan, relawan dan juga aktif di Prabowo ya, Prabowo Gibran, calon presiden nomor 2. Dan juga belakangan ini saya melihat sangat berseliweran video beliau tentang mendukung Aceh, mendukung Pak Prabowo dan Gibran di Aceh. Sedangkan kita mendengar isu dalam tanda kutip ya, masih isu bahwa mayoritas orang Aceh memang mendukung Amin ya. Tapi kita mau Ya, klarifikasi sama Bang Ihsan, seberapa penting Aceh memilih Pak Prabowo, Bang Ihsan? Silakan. siap Bang Deddy yang terhormat, luar biasa podcast. Orang Aceh harus banyak buat podcast begini dan narasumbernya lintas lintas daerah nasional begitu. Jadi seberapa penting ini pertanyaannya bagus sekali Bang. Saya coba merangkum pertanyaan yang paling bagus itu. Ini bagus banget pertanyaannya. Seberapa penting kita mendukung Prabowo? Itu kalau kita mau refleksi, menurut saya hampir sama dengan pertanyaan seberapa penting kita dukung Jokowi di 2019. Nah, hampir sama nih kejadiannya, Bang. Nah, bedanya adalah di 2019 kita itu mungkin belum ada contoh karena pertarungan sengit itu di 2019 dua kubu yang berseteru hebat, yaitu kubunya Pak Prabowo dan kubunya Pak Jokowi. Jadi ini sambil saya promosi juga ini Bang sambilan Bang, memang agak lawak sedikit. Ini kopi ini ownernya, ini warkopnya apa Bang? Namanya Markas Papa. Markas Papa baru buka di Jakarta. Di Jakarta apa Bang? Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Ben Hill, orang kita Aceh. Maaf terpotong sedikit, tapi insya Allah masih ingat. Jadi teman-teman, di 2019 itu kita pertarungannya sangat sengit. Pada saat itu saya belum objektif dalam menilai. Saya termasuk yang militan dan garis keras Prabowo Subianto pada saat itu karena saya mencintai ulama-ulama yang memang agak keras dalam perpolitikan pada saat itu. Ijtima Ulama, Habib Rizik, saya pecinta mereka semua. Sampai saat ini saya juga pecinta mereka semua. Namun di luar guru-guru besar tadi yang saya sebutkan, ternyata juga lumayan banyak dan mayoritas ulama-ulama di Indonesia pada saat itu mendukung paslon 01 pada saat itu Pak Jokowi 2019. Saya juga berguru kepada mereka-mereka semua, tetapi hati saya pada saat itu belum objektif karena saya baru di Jakarta 2 tahun pada saat itu, jadi saya belum bisa menilai secara objektif. Maka dari pengalaman 2019 lah, saya merefleksikan diri untuk di 2024 ini dari segala pengalaman yang saya alami, saya harus memberi penjelasan kepada masyarakat Aceh setidaknya supaya tidak terulang seperti 2019. Apa yang terjadi 2019? 2019 itu eh, kita disuguhi dengan perpolitikan seolah-olah itu jihad fisabilillah. Jadi seolah-olah pada saat itu kita kalau mendukung 01 itu kita melawan Tuhan. Ya, jadi udah perselisihan agama pada saat itu. Nah, saya sebagai Muslim, sebagai orang Aceh, sebagai pecinta agama, tentu kita akan kemakan isu-isu ini. Nah, sehingga pada saat itu, orang Aceh mayoritas dukung Prabowo. 85% orang dukung Prabowo pada saat itu, karena hanya ingin kita ikut istimewa ulama dan menurut kita hanya ulama-ulama lurus lah yang mendukung Prabowo Subianto. Sedangkan yang mendukung Pak Jokowi pada saat itu adalah ulama-ulama ulama-ulama buruk, ulama-ulama duniawi. Begitu mindset kita pada saat itu dibangun di 2019. Nah, saya kemakan pada saat itu. Tetapi karena hati saya Bang, dari kecil kita dididik untuk hati untuk bersih,
Nah, walaupun saya ikut arahan ulama-ulama yang pada saat itu mengarahkan ke 02 Pak Prabowo, tetapi saya tidak pernah menjelek-jelekkan ulama-ulama yang mendukung 01. Karena mindset saya, walaupun kita berbeda pilihan, walaupun kita ikut siapapun ulamanya, tapi kita nggak boleh mengikuti yang lain. Menjelek-jelekkan ulama yang lain pada saat itu. Dan saya belum bisa menilai Pak Jokowi secara dekat. Apalagi Pak Prabowo secara dekat, apalagi Pak Jokowi. Jadi saya menilai jauh-jauh dua-duanya. Itu kan sebuah kelucuan maksud saya. Saya menilai dari jauh. Saya kalau menangnya Prabowo pun saya nggak dapat apa-apa. Menangnya Jokowi udah pasti nggak dapat apa-apa karena bukan pendukung Jokowi. Tapi saya militan pada saat itu. Di Facebook saya kita dukung Prabowo Sandi. Karena ini didukung oleh ulama-ulama. Nah, itulah alasan kuat. Apa yang terjadi Bang pada 2019? Kita terjadi pembelahan sosial yang luar biasa di seluruh Indonesia. Seakan-akan cebong dan kampret ini musuh yang siap halal darah antara keduanya. Nah, karena ini bentrok dengan hati nurani saya, Bang. Walaupun saya pecinta ulama-ulama yang tadi saya sebutkan, tapi saya tidak bisa terima masalah perpecahan ini. Karena saya masalah mindset dan pemahaman global terhadap perpecahan peperangan dunia, saya ikutin. Itu murni karena tidak memilikinya pemahaman politik yang baik di negeri tersebut. Baik itu Timur Tengah dan lain sebagainya yang perang-perang itu karena pemahaman politiknya yang belum matang sehingga terjadilah peperangan. Nah, kita sudah sangat luar biasa, sudah reformasi, tetapi tiba-tiba kita dibalikkan lagi arahnya ke ortodok kembali. Ya, perpecahan karena agama, padahal dua-duanya didukung oleh ulama, dua-duanya Islam. Bahkan Pak Jokowi pada saat itu mengambil Kiai Ma'ruf Amin, yang memang seorang ulama yang sangat mumpuni di Indonesia. Nah, Bang, apa yang terjadi, Bang? Jadi daerah yang paling militan pada saat itu mendukung Pak Prabowo adalah Aceh dan Padang. Ini memang psikologisnya hampir sama. Aceh dan Padang ini hampir sama psikologisnya. Jadi kalau sudah dibawa agama, nggak ada urusan. Pokoknya itu yang harus kita dukung. Nah, itu yang akan menyelamatkan Islam. Padahal kita sangat jauh menilainya dari Aceh. Sedangkan mereka, para politikus di Jakarta, mereka ketawa-ketawa. Apa yang terjadi, Bang? Setelah Pilpres, ternyata ada seorang waliullah yang sangat saya kagumi, namanya Mbah Maimun Zubair. Beliau sudah dianggap sebagai wali besar di Indonesia dan beliau meninggal di Mekah ketika umroh. Nah, itu terkenal, Kiai Maimun Zubair. Beliau ulama sepuh pada saat itu. Dua-dua calon ini datang ke beliau di 2019. Beliau bilang, ini tidak boleh terjadi perpecahan seperti ini. Jadi beliau tulis doa, Gus Baha sudah jelasin viral doanya itu, Allahumma alqi bainahuma ulfatan wa mawaddatan, kata Mbah Maimun, min abdikal fakir Maimun Zubair. Jadi kata beliau, ya Allah, jadikanlah dua rival manusia ini, Prabowo dan Jokowi, bersatu dalam cinta dan rahmat. Doa ini aku ucapkan dari hambamu yang hina, Mbah Maimun Zubair. Begitulah doa beliau. Sampai Gus Baha bilang, ini apa mungkin sampai bersatu ini dua orang? Ini pertarungan sengit, dua kubu besar, begitu. Dan kita sudah saling mengkafirkan pada saat itu. Kita sudah menganggap satu sama lain itu adalah kehinaan. Itu perpecahan luar biasa, Bang, 2019. Ternyata apa yang terjadi? Memang doa wali ini diijabah oleh Allah, Bang. Ini suatu kemustahilan, Bang. Jokowi dengan segala resiko, pendukungnya yang luar biasa, partai-partai besar, PDIP, dia lawan semua demi dia harus merangkul Pak Prabowo. Begitu juga Pak Prabowo harus merelakan dia dianggap pengkhianat oleh pendukung-pendukungnya untuk bergabung ke pemerintahan. Jadi pertemuan dua tokoh besar ini membuat perdamaian Indonesia yang sangat luar biasa. Di bawah akar rumput langsung mereda, kecuali yang militan-militan. Jadi yang militan-militan inilah yang masih ada sedikit-sedikit, dan ini ditampung oleh dua calon di 2024 ini, yaitu kubu 01 dan kubu 03. Inilah yang saya ingin sebarkan ke seluruh Indonesia, tetapi paling penting Aceh, Bang. Kenapa? Ternyata survei internal kita, Aceh itu sekarang Prabowo Subianto itu 25%, Anies Baswedan itu 60%, Ganjar sekitar di bawah 10% lah. Jadi saya melihat
waduh, ini jangan sampai kita diketawain sama nasional ini. Nah, itu alasan saya. Saya ingin Aceh ini dianggap adalah orang-orang yang memang cepat beradaptasi. Kita sudah cukup 2019 kita dibodoh-bodohkan oleh politik identitas, dibodoh-bodohkan oleh politik agama, tapi sekarang kita jangan lagi mau dibodoh-bodohin. Kalau memang hati nurani, objektif, menilai dengan komprehensif terhadap sosok-sosok pilpres ini, calon-calon pilpres ini, saya sepakat. Boleh dukung siapa aja. Mau dukung 01, mau dukung 02, mau dukung 03. Maka itu saya bilang Bang di video-video saya bahwa saya mewakili rakyat Aceh, biar saya yang berjuang di ibu kota, biar saya yang jumpai ketiga calon presiden, dan saya sudah temui ketiga calon presiden, dan saya coba dengan segala kemampuan yang saya miliki yang terbatas ini untuk berdiskusi dengan mereka semua, dan saya ingin intinya adalah bagaimana kedamaian, kerukunan, persatuan, persaudaraan yang telah dibuat oleh Prabowo dan Pak Jokowi di 2019 itu bisa dilanjutkan di 2024. Dan ternyata dari seluruh statement-statement ketiga calon ini, saya hanya melihat ada di sosok Prabowo Subianto. Ini yang jadi persoalan, Bang. Jadi Prabowo selalu mengatakan di setiap kesempatan, saya jika menang akan merangkul lawan politik. Ketika menang saya akan merangkul lawan politik. Artinya apa? Beliau sendiri sudahlah surveinya sekarang tertinggi, sudah jatah hampir menang, tapi beliau legowo untuk mengajak lawan politik ini nanti bersama-sama kita kerjasama untuk membangun bangsa ini. Bagaimana Bang? Kita sebagai orang pecinta kedamaian sangat senang dengan retorika ini, sangat senang dengan statement ini. Sedangkan di paslon 01 dan 03 kita lihat mereka terus menyerang, mereka terus melakukan upaya-upaya supaya keterbelahan sosial ini tetap terjadi. Dengan isu-isu ini akan terjadi kecurangan, dengan isu-isu ini adalah ada antek-antek di belakangnya begini dan begitu, dengan narasi-narasi perpecahan. Nah, ini ada nggak yang berpikir seperti ini? Makanya saya berpikir, waduh, ini harus anak muda Aceh yang harus muncul, bahkan bisa muncul ke nasional untuk menyuarakan perdamaian ini, Bang. Karena kalau kita nggak damai, Bang, kita nggak bisa maju. Kenapa kita bisa melewati fase-fase kritis seperti COVID-19? Karena Jokowi dan Prabowo bersatu, Bang. Sempat mereka lagi pecah, Bang. Bayangkan 50% rakyat Indonesia bisa mengobrak-abrik, Bang. Kita bisa kelabakan, bisa krisis. Waduh, luar biasa. Saya nggak kebayang bagaimana hancurnya kita Indonesia seandainya Prabowo dan Jokowi tidak bersatu di masa COVID tersebut. Nah, itu prolog dari saya, Bang.